Kenalkan, nama saya Fenicia, NIM 1910417067, kelas A1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UAS mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampu Pak Adi Mursalin. Soal bagian A, nomor 1, sebutkan dan jelaskan judul drama perilaku konsumen. Judul dari drama perilaku konsumen yang kami buat yaitu berjudul Contoh dari Beberapa Konsep Sikap Konsumen. Nomor 2, coba saudara deskripsikan secara ringkas isi drama perilaku konsumen Anda. Jawabannya, di drama ini menceritakan tentang contoh dari beberapa konsep sikap konsumen, mulai dari self-reward yang menceritakan tentang membeli es krim ketika sedang diet merupakan bagian dari self-reward. Dan yang kedua tentang utilitarian function, yang konsumen memilih untuk membeli es krim dari Cornetto karena dia tahu bahwa biasanya rasa es krim dari Cornetto terasa enak. Yang ketiga, think, berawal dari install story yang dilihat konsumen sehingga mempengaruhi dirinya untuk membuktikan keunikan dari rasa produk tersebut. Dan yang keempat, do, pembeli membeli produk tersebut. Yang kelima, feel, setelah membeli dan mencoba produk tersebut memberikan kesan pada konsumen berupa rasa yang enak sehingga produk akan terekam pada benak konsumen sebagai produk yang worth to try. Yang keenam, value expression. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk produk parfum yang dipakai dan memiliki rasa parfum yang manis sehingga hal tersebut dapat menggambarkan pribadi pemakainya dan akan membuat pemakai ingin mencoba terus menggunakan parfum tersebut. Soal nomor 3, berapa orang yang terlibat dalam drama yang Anda buat dan berapa lama durasi drama perilaku konsumen Anda? Jawabannya, dalam drama ini beranggotakan 2 orang dan durasinya hampir 3 menit, kurang 1 menit untuk ke 3 menit. Soal nomor 4, manfaat dan pelajaran apa yang Anda dapatkan dari drama perilaku konsumen yang Anda buat? Manfaat dan pelajaran yang dapat diambil adalah kita dapat mengetahui tentang beberapa contoh dari konsep sikap konsumen beserta dengan teori-teori yang kami pakai dalam drama ini. Soal nomor 5, teori-teori apa yang Anda gunakan dalam membuat drama perilaku konsumen Anda? Jelaskan, dan mengapa Anda menggunakan teori-teori tersebut? Jawabannya, di sini kami memakai teori self-reward, utilitarian function, think, do, feel, value expression, dan ego defensive. Dan alasan mengapa kami menggunakan teori ini, karena teori-teori tersebut sesuai dengan konsep drama yang kami lakukan dan kami buat. Soal bagian B, nomor 1, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan ketiga video di atas. Video pertama, topik yang dibahas yaitu tentang consumer perception. Video kedua itu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan video ketiga juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Soal yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara dari ketiga video di atas. Pembicara untuk video yang pertama yaitu Alek Fahrur Riza SEMSC. Yang video kedua yaitu kelompok di Universitas Muhammadiyah Riau, dan video ketiga yaitu pembicaranya Fitria Amalia Jajilah. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara dari ketiga video di atas. Baik, untuk video pertama itu pembahasannya tentang consumer perception, dan yang dibahas yaitu apa sih yang disebut dengan consumer perception. Itu bisa diartikan sebagai persepsi konsumen mengacu pada opini pelanggan mengenai produk perusahaan. Istilah tersebut merupakan sebuah kesimpulan yang ditarik dari pengalaman pelanggan saat mereka menggunakan produk, atau bisa disebut the selection, organization, and interpretation
of marketing and environmental stimuli into a coherent picture. Atau bisa diberi contoh dengan gambar kelompok mobil Lamborghini dan Starbucks. Dan di video pertama juga menjelaskan tentang marketing stimuli, yaitu seluruh komunikasi atau stimulus fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Dan marketing stimuli juga dibagi menjadi dua, yaitu stimulus primer atau bisa diartikan sebagai produk dan komponennya, atau diartikan dalam arti kata bisa disebut sebagai kemasan, konten, properti fisik. Dan yang kedua ada stimulus sekunder, yaitu dapat diartikan sebagai desain komunikasi atau bisa disebut sebagai kata, gambar, simbol, harga, outlet atau toko atau pemasar. Dan diartikan juga sebagai pengkomunikasikan stimulus sekunder pada konsep produk. Dan di sini juga di video pertama juga membahas tentang stimulus karakteristik. Dan di situ ada sensory element. Dan di sana terdapat ada visual atau color perception, auditory atau sound perception, ada olfactory atau smell perception, ada gustatory atau taste perception, ada tactile atau feel perception. Dan di sini juga membahas tentang adanya teori turn brain adalah model evolusi otak dalam 3 fase yang diusulkan oleh Faude Maxlin 1990. Dan di sini ada 3 fasenya. Yang fase pertama yaitu executive state atau segala aspek dan informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Yang kedua ada emotional state atau respon emosional tentang keputusan yang diambil. Dan yang ketiga ada survival state atau pengambil keputusan berdasarkan input dan new cortex and limbic system. Dan di sini juga membahas tentang adanya 2 karakter penting dalam menetapkan stimulus untuk membangun persepsi konsumen. Yang pertama, kemampuan mendeskripsikan antar stimulus. Yang kedua, kecenderungan untuk menggeneralisasikan dari satu stimulus dengan stimulus lainnya. Dan di sini juga yang terakhir membahas tentang stimulus discrimination. Dan di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, threshold level yang diartikan sebagai kemampuan konsumen untuk mendeteksi variasi cahaya, suara, aroma, dan lainnya, dan stimulus lainnya. Yang kedua ada just noticeable difference atau ambang, perbedaan dalam membandingkan 2 stimulus. Dan yang kedua ada Weber Law, yaitu stimulus awalnya lebih kuat, semakin besar pula kesempatan yang dibutuhkan agar stimulus tersebut terlihat berbeda. Dan contohnya yaitu diskon 10.000 untuk harga 100.000 dan harga 1 juta. Video kedua, di video kedua di sana menjelaskan tentang contoh bagaimana faktor motivasi, faktor persepsi, faktor sikap, faktor kepribadian, dan faktor gaya hidup. Dan video ketiga di sana menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang mempengaruhi menurut Kotler 2007, yaitu 1 faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat faktor psikologis. Dan video ketiga juga menjelaskan tentang apa itu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi, beserta faktor psikologis. Faktor budaya yaitu faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur dan kerja sosial pembeli. Faktor sosial sendiri yaitu perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan, kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Dan yang ketiga faktor pribadi, keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli,
pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep dari pembeli. Yang terakhir, faktor psikologis, yaitu pilihan pembelian seorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Selain 4 faktor tersebut, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh stimuli pemasaran berupa bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, saluran distribusi. Menurut Kotler 2000 halaman 34. Soal nomor 4. Manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas? Untuk video pertama, manfaat yang dapat diambil yaitu kita dapat mengetahui apa yang bisa diraih perusahaan dengan mengetahui customer perception atau memperkaya nilai merek dan menghadirkan lebih banyak kemungkinan menarik untuk kemajuan bisnis. Peluang untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan akan meningkat. Untuk video kedua dan ketiga, kita dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Soal bagian C, sebutkan tugas yang Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Jawabannya, yang saya ingat yaitu kemarin disuruh membuat video tentang marketing beserta dengan penjelasannya. Dan kami juga diberikan tugas pada awal-awal masuk mata kuliah perilaku konsumen untuk membuat surat tentang aktivitas yang kami lakukan pada saat di rumah sebelum pergi ke kampus. Dan sekian jawaban-jawaban saya untuk menjawab pertanyaan untuk UAS mata kuliah perilaku konsumen.